Untuk memperbarui informasi terkini dan mengetahui penyebab pasti kematian remaja yang diduga terkena peluru petugas, sudah terhubung bersama kami Bapak Gibson Girsang selaku Humas RSUD Dr. Pirngadi, Medan, dan juga ada rekan kami Nofri Afandi yang saat ini sudah berada di rumah duka korban. Mungkin pertama kita ke Rumah Sakit Pirngadi terlebih dahulu. Ada terhubung dengan Bapak Gibson. Bapak Gibson, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Winda. Baik, Pak Gibson mungkin bisa dijelaskan lebih lengkapnya untuk hasil visum sementara dari korban tewas ini seperti apa Pak? Lukanya atau bagaimana informasi selengkapnya? Ya, baik Mbak Putri. Selamat pagi seluruh pemirsa TV One di seluruh tanah air. Dapat kami sampaikan bahwa kami telah menerima dan merawat korban tawuran dari Belawan dengan luka tembak masuk ke rumah sakit kira-kira hari Selasa pukul 23 WIB, dan kami telah merawat lukanya dan rencananya kami akan rujuk ke rumah sakit Mitra Sejati, tapi karena kondisinya yang sangat lemah dan tidak transportable oleh dokter dianjurkan untuk optimalisasi dulu, baru kemungkinan bisa dirujuk. Dan akhirnya kami rawat di ICU, dirawat oleh dokter, telah dilakukan CT scan, dan kira-kira hari Rabu kemarin pukul 16 dinyatakan sudah meninggal oleh dokter dan sudah dibawa oleh keluarga. Ya, barangkali itu yang bisa saya berikan informasi, Mbak Putri. Baik, ini Terima kasih. sudah bisa dipastikan ini luka tembakan begitu ya Pak Gibson ya? Iya Mbak Putri, tembak. Baik, Hasil ada CT berapa? scan juga sudah ada. Ada berapa banyak luka tembakan ya Pak? Atau ada luka lain mungkin selain luka di kepala? Iya. Tidak ada, hanya luka di kepala. Hanya di luka di kepala. Iya. Tapi penyebab Iya. kematiannya apakah memang karena luka tembakan tersebut ya Pak? Ya, memang penyebabnya nanti di hasil visum mungkin ya, otopsi ya, tapi yang jelas memang ada luka tembak di kepala dan kami rawat pun di ICU dengan pertolongan bantuan pernapasan ya, karena pasien sudah tidak sadar dan tidak bisa bernapas spontan. Baik. Jadi diberikan bantuan pernapasan. Tapi apakah ditemukan Iya. juga adanya proyektil peluru di kepala korban atau? Waktu kami rawat diterima di rumah sakit tidak ada, Mbak. Tidak ada proyektilnya. Tidak ada yang tertinggal ya Pak? Ya, tidak ada. Baik. Tidak ada. Dan hasil scan juga tidak ada. Baik. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Gibson, Humas dari Rumah Sakit Pirngadi Medan. Selamat pagi Pak Gibson. Ya pemirsa, sebelum kita update informasi dari rumah duka, kita akan simak atau saksikan dulu pernyataan dari Kapolres Pelabuhan Belawan terkait insiden tewasnya seorang remaja pasca tawuran di sana. Dari hasil pemeriksaan visumnya, korban ini ada luka parah di kepala bagian belakangan, namun luka-luka yang lain juga banyak di tubuhnya, mulai dari kaki, tangan, badannya. Memang ada informasi dari masyarakat, ada dugaan dari tembakan dari anggota kita, tapi itu masih kita selidiki kebenarannya, karena kita juga sudah olah TKP, cek TKP tadi malam, dan sudah rekonstruksi. Untuk kebenaran itu kita masih selidiki apakah benar ditembak oleh anggota kita atau memang ada OTK atau orang lain yang melakukan pembacokan atau penusukan, karena luka di kepala itu termasuk dalam. Ya, lalu bagaimana suasana di rumah duka korban? Kita sudah terhubung dengan Nofri Afandi di sana. Selamat pagi, Nofri Afandi. Seperti apa suasana di sana? Ya Putri dan juga pemirsa, saat ini saya berada di rumah duka, berada di Jalan Taman Makam Pahlawan, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, di mana saat ini keluarga tengah bersiap untuk melakukan pemakaman terhadap Rio, remaja berusia 17 tahun yang menjadi korban tertembak saat personel dari Polsek Medan Belawan
dan Polres Pelabuhan Belawan ini melakukan ataupun melerai aksi tawuran yang terjadi antara dua kelompok, yaitu antar remaja Lorong Tigor dan Lorong Papan. Di mana saat itu dikatakan oleh pihak keluarga bahwa Rio tengah keluar untuk membeli makanan begitu dan tidak sengaja mungkin tertembak oleh pihak kepolisian. Dan saya akan coba bertanyakan langsung kronologis awalnya seperti apa kasus tertembaknya Rio ini. Saya sudah bersama dengan keluarga korban. Di sini sudah ada Ibu Mariani selaku ibu kandung dan juga kakek korban yaitu Bapak Sulaiman. Saya akan berbincang dengan Bapak Sulaiman di sini. Pak Sulaiman, mungkin bisa diceritakan awalnya Rio ini memang ikut aksi tawuran atau memang dia awalnya hendak keluar rumah dan seperti apa kira-kira Pak? Tidak, dia betulnya disuruh beli nasi keluar menengok. Memang dia menengok orang tawuran. Betulnya tawuran ini tidak di Lorong Papan sama di Lorong Mas Tigor. Yang perang ini Lorong Mas Tigor sama Melati. Jadi polisi ini mengamankan orang perang tapi salah mengamankan. Makin dibilangkan salah dia mengamankannya. Dia mengamankan bukan di Lorong Melati. Di situ banyaknya anak-anak muda bawa kelewang. Diancam orang tuh polisi itu. Pergi dia berpindah ke Lorong Kenanga. Si Rio tadi sedang jongkok di bawah. Keluarlah polisi dari mobil, langsung menembak. Nah, jadi situ yang kami sesalkan, minta keadilan kami sama Kapolres pemerintahan. Gimana jalan keluarnya supaya kami dapat menuntaskan soal penembakan ini. Baik. Ah, itu. Saya akan berbincang juga dengan Ibu Mariani selaku ibu kandung korban. Ibu, semalam kan sempat mengikuti proses Rio ketika dibawa ke rumah sakit di Pirngadi dan juga di RS Bayangkara. Seperti apa keterangan dari pihak dokter, Ibu? Pihak dokter mengatakan keadaan anak saya itu 10%. Kalaupun hidup, selamat, mujid Allah tuh kemungkinan anak saya bakal buta. Kan gitu. Jadi saya pun tipis harapan cuma berdoa aja lah. Ternyata Allah tuh berkehendak lain sampai anak saya meninggal dunia. Jadi saya berharap untuk kedepannya pihak kepolisian tuh kasih kami keadilan seadil-adilnya. Tolong tangkap pelaku penembakan anak saya. Itu aja. Tolong ya Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Kapolres. Kalau memang anak buah Anda bersalah, tolong dengan seadil-adilnya diadilkan. Kondisi Rio saat itu Ibu melihat lukanya seperti apa, Bu? Lukanya bolong sih di belakang sini ya, bolong tembus ke depan. Ada luka-luka lain di tubuh Rio? Nggak ada. Kalau di pipinya dia kan mungkin karena terseret aspal itu bukan karena luka tembak dari itu. Luka tembak cuma satu ini aja. Dari belakang tembak ke depan udah. Baik, Ibu waktu ketika Rio dibawa rumah sakit itu sekitar jam berapa dan dinyatakan tewas itu sekitar pukul berapa? Dinyatakan meninggal dunia itu jam 3:30. Di hari Rabunya dibawa ke rumah sakit pada Selasa malam sakit. Iya, Selasa malam sekitar jam 10 saya dikabari karena saya nggak bertempat tinggal sama anak saya. Anak saya itu tinggal bersama kakaknya sama atuknya. Jadi saya jauh rumah saya dengan anak saya ini. Nah, saat ini sedang dilakukan otopsi, Bu. Seperti apa keterangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada pihak keluarga? Pihak kepolisian semalam saya jumpa sama Pak Kapolres, dia berkata akan menuntaskan dengan hukum yang berlaku untuk pelaku. Walaupun itu anak buahnya yang melakukan, dia akan tindak tegas dengan hukum kita yang berlaku. Baik, Bu. Hari ini kira-kira pemakaman akan dilakukan pukul berapa, Bu? Pukul berapa tuh? 11. Iya. Baik, terima kasih Ibu Mariani. Saya turut berduka atas kepergian Rio. Terima kasih Kakek Sulaiman atas keterangannya. Itu tadi pemirsa seperti apa keterangan dari pihak keluarga Rio akibat kasus dugaan tertembaknya Rio saat polisi tengah melerai aksi tawuran yang terjadi di Kecamatan Medan Belawan. Di mana saat ini polisi telah meminta sedikitnya keterangan 20 saksi di lokasi dan diketahui juga turut melakukan pengejaran terhadap pelaku tawuran dan menemukan 3 buah senjata tajam berupa parang, pedang dan barang bukti lainnya yang tak jauh di sekitar lokasi kejadian. Demikian saya kembalikan ke Putri di studio. Baik, terima kasih Nofri Afandi melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara.